Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deviona Caroline Plawi. Saya dari kelas PSPMB 2021 dengan NIM 421331159. Di sini saya akan menampilkan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik dari soal program linear dengan menggunakan aplikasi Autograph. Baik, kita mulai saja. Eh, di sini saya akan share screen soal dari program linear. Inilah soal. Petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Ia merencanakan akan menanam padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Untuk menanam padi, per hektarnya diperlukan biaya 400.000, sedangkan untuk menanam jagung, per hektarnya diperlukan biaya 200.000. Agar biaya tanam minimum, tentukan berapa banyak masing-masing padi dan jagung yang harus ditanam. Berarti di sini kita mencari biaya paling murah atau biaya paling minimumnya. Baik, di sini kita buat dulu penyelesaian minimumkan. Kita misalkan Z itu sama dengan 100.000 X tambah 200.000 Y. Setelah itu, kita cari dulu pembatasnya. Pembatas-pembatasnya. Untuk pembatas yang pertama, seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Berarti kita klik dulu insert, kita klik kita mau pembatas yang pertama. X ditambahi Y lebih besar sama dengan 10. Lalu untuk pembatas yang kedua, ia merencanakan akan menanam padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar. Kita dapatkan dua pembatas. X lebih besar dari 2. Lalu X lebih kecil dari 6. X-nya lebih kecil sama dengan 6. Lalu untuk persamaan pembatas yang keempat, ia menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Berarti kita dapatkan pembatas yang keempat yaitu Y lebih besar sama dengan 4. Lalu Y lebih besar, maaf, Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, sudah kita dapatkan pembatas-pembatasnya. Di sini ada 5 batas. Lalu kita eh, aplikasikan. Kita buat grafiknya menggunakan aplikasi Autograph. Saya share dulu Autograph-nya. Kita share dulu aplikasi Autograph-nya. Nah, maka akan seperti pada layar. Ini dia aplikasi Autograph. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita buka new file. Kita klik tools yang ada di atas. New 2D. Nah, agar tampilannya itu lebih rapi dan enak dilihat nih, kita klik tools equal aspect mode. Nah, lebih enak dia dilihat.
Lalu untuk langkah selanjutnya, kita klik akses pada tools yang ada di atas, lalu kita edit akses. Setelah itu, kita di sini disuruh untuk mengisi nilai minimum dan maksimum dari X dan Y. Kita isi nilai minimum dari X itu adalah 10 dan nilai maksimum dari X-nya itu kita buat 10. Sama halnya dengan Y ya. Selanjutnya nilai maksimumnya kita buat 10 juga. Setelah kita isi nilai minimum dan maksimum dari X dan Y, kita klik labels. Kita ubah X ini menjadi padi dan Y ini menjadi jagung. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka grafiknya itu akan berubah menjadi seperti ini ya. Setelah itu, kita klik equation, lalu kita enter equation untuk memasukkan 5 pembatas yang sudah kita dapatkan tadi. Kita buat dulu pembatas yang pertama, tadi X ditambah Y sama dengan, maaf, lebih besar sama dengan 10. Kita klik OK, lalu dia akan terbentuk garis seperti ini. Dia sudah langsung otomatis terarsir. Di sini tugas kita adalah mencari daerah yang tidak terarsir. Mengapa? Karena daerah yang diarsir itu eh, dia bukanlah daerah hasil. Daerah yang diarsir itu dia bukanlah daerah hasil. Sedangkan daerah yang tidak terarsir itulah dia daerah hasil gitu. Baik, langsung saja kita isi semua pembatas-pembatasnya ya. Langkahnya sama. X lebih besar sama dengan 2. Klik OK. Untuk persamaan untuk pembatas ketiga juga begitu. Hmm. Nah, sudah kita isi di equation semua pembatas-pembatas yang kita dapatkan tadi, lalu dapatlah daerah yang tidak terarsir. Saya perjelas, saya perdekat, saya zoom ya. Kita dapatlah daerah yang tidak terarsir. Inilah dia daerah hasil kita. Lalu di sini ada 3 titik. Kita buat di sini titiknya agar kita dapatkan nilainya. Kita klik tools yang ada pada sisi kiri, lalu kita klik point mode. Setelah itu kita buat titik di sini. Di sini kita membuat titiknya harus pas. Kalau tidak dia nilainya tidak pas juga gitu. Sepertinya ini tidak pas ya. Kita zoom. Kita buat titiknya pas di sini. Lalu untuk titik kedua di sini, untuk titik ketiga di sini. Sepertinya kita cek dulu sudah pas atau belum. Kita klik titik salah satu titik, lalu kita ulangi. Saya ulangi. Kita klik salah satu titik, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita edit label.
Nah, di sini value-nya belum muncul, berarti ini tidak pas ya titiknya. Kita remove saja. Kita delete points. Ini juga kita delete, delete saja ya. Kita ulangi. Untuk membuat titiknya memang dia harus pas. Lalu kita buat titiknya di sini. Di sini. Setelah kita buat titiknya, kita klik salah satu titik, lalu klik kanan, lalu edit label. Nah, maka dapatlah dia nilainya 4,6. Kita centang value dan show label. Kita klik OK. Nah, kita lakukan langkahnya pada titik selanjutnya. Kita klik dulu titik A tadi agar dia tidak membentuk garis. Jika kita klik titik yang akan kita buat lagi. Kita klik kanan. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita klik value, show label, lalu klik OK. Nah, nilainya 6,6. Kita klik lagi. Klik titik yang ketiga, edit label. Klik value, show label, OK. Nah, dapatlah dia 3 titik A, B, C. Di sini kita akan, langkah selanjutnya di sini kita akan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan yang sudah kita buat pada penyelesaian tadi. Baik, kita langsung saja eh, pergi ke soal yang tadi ya, agar kita bisa mensubstitusikan nilainya. Saya kita substitusikan ke persamaan Z ini nilai A, titik A, titik A tadi berapa? 4,6. Kita substitusikan ke persamaan Z semuanya ya. 400.000 dikali dengan 4 ditambah 200.000 dikali 6, maka hasilnya itu adalah 2.800.000. Untuk titik B, nilainya kita dapat tadi 6,6. Dua ratus ribu maka hasilnya adalah 3.600.000. Untuk titik C, kita dapatkan tadi 6,4. Kita substitusikan kali 4, maka hasilnya adalah 3.200.000. Maka kita amati di sini nilai yang paling
minimum adalah 2.800.000. Jadi dapatlah dia biaya minimum dari hmm, grafik tadi yang sudah kita buat. Setelah kita substitusikan ke persamaan. Lalu dapat kita simpulkan, maka untuk meminimalkan